Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Husna dengan NIM 2460818. Saya dari jurusan Pendidikan Sejarah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan untuk melengkapi ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Indonesia Kuno. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya yaitu, analisis kenapa hubungan perdagangan antara India dan Cina berpengaruh terhadap Nusantara. Baiklah, hal ini disebabkan karena adanya hubungan kerjasama dalam hal perdagangan antara India, Cina, dan kawasan Nusantara. Hal ini tak lain dan tak bukan disebabkan karena perubahan jalur perdagangan yang awalnya melalui jalur darat berganti menjadi jalur laut, di mana pada jalur ini negara India dan Cina harus melewati Selat Malaka. Hal itu disebabkan karena Selat Malaka merupakan jalur terdekat yang bisa dilalui oleh India dan Cina. Otomatis pedagang yang berasal dari India dan Cina akan melalui Kepulauan Nusantara, dan dari sinilah kawasan Nusantara mulai terlibat hubungan perdagangan dengan kedua negara tersebut. Dan dari hubungan perdagangan itulah kedua negara tersebut memberikan pengaruh terhadap kawasan Nusantara, mulai dari sistem pemerintahan, sistem kepercayaan seperti agama Hindu, Buddha, bahasa seperti adanya persamaan bahasa Sangsekerta yang dipakai oleh Indonesia dan India, dan adanya kesamaan dalam bentuk seni bangunan seperti candi-candi yang juga ada di India. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya yaitu, jika saudara yang menjadi Siddhartha Gautama, seorang putra mahkota kerajaan Magadha, apa yang akan saudara lakukan saat melihat rakyat berada dalam kemiskinan? Jika saudara setuju dengan sikap Siddhartha, apa alasannya? Jika saudara punya pendapat lain, jelaskan apa alasannya. Baiklah, jika saya berada dalam posisi Siddhartha Gautama, maka saya akan memilih menjadi pemimpin yang baik dan bijaksana untuk seluruh rakyat saya. Saya akan berusaha memberikan penghidupan yang baik dan layak untuk rakyat saya, agar rakyat saya bisa hidup sejahtera, dan memberikan bantuan atau tunjangan untuk semua rakyat agar rakyat saya terhindar atau terlepas dari belenggu kemiskinan. Dan menurut saya, keputusan kehidupan yang diambil oleh Siddhartha Gautama ini saya kurang setuju, karena memang sah-sah saja jika ingin memperdalam agama dan mencari kebenaran, arti kebenaran dari kehidupan tersebut. Namun hal itu akan menjadi salah jika kita meninggalkan kewajiban kita, dimana kita tahu bahwa Siddhartha Gautama ini adalah putra mahkota dari sebuah kerajaan, dan dia akan diharapkan untuk menjadi pemimpin bagi rakyatnya, tetapi dia meninggalkan kewajibannya ini untuk memperdalam ilmu agama dan meninggalkan rakyatnya yang hidup dengan penuh kemiskinan. Baiklah, pertanyaan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu pertanyaannya, ada banyak faktor yang menjadikan kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan besar dan sangat berpengaruh di zamannya. Analisislah beberapa faktor tersebut, baik dari segi kehidupan politik, agama, sosial, budaya, maupun pengetahuan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan faktor kehidupan politik, di mana kerajaan Sriwijaya itu memiliki kehidupan politik yang maju dan berhasil. Contohnya saja seperti yang pertama, yaitu kerajaan Sriwijaya berhasil menjalin hubungan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Contohnya saja, hubungan kerajaan Sriwijaya berhasil menjalin hubungan dengan kerajaan yang berada di India, Cina, dan Arab.
Hal ini contohnya saja hubungan baik antara Kerajaan Sriwijaya dengan Kekaisaran Cina, di mana pada saat tersebut Kerajaan Sriwijaya mengirimkan utusannya beserta hadiah-hadiah kepada Kekaisaran Cina. Terus yang selanjutnya, Kerajaan Sriwijaya juga memiliki pemimpin yang arif dan bijaksana serta cakap dalam melakukan kegiatan kepemimpinan dalam kerajaan tersebut, yaitu yang tak lain dan tak bukan yaitu Raja Balaputra Dewa. Selanjutnya, kemajuan dari kehidupan politik Kerajaan Sriwijaya ini juga terlihat dari berhasilnya dalam melakukan politik ekspansi, yaitu politik untuk memperluas wilayah kekuasaan kerajaan tersebut, di mana Kerajaan Sriwijaya berhasil memperluas kekuasaannya hingga ke Semenanjung Malaya, Thailand, Myanmar, bahkan hingga ke Afrika yaitu Madagaskar. Kemudian dalam faktor agama, di mana Kerajaan Sriwijaya ini menjadi pusat pendidikan dan pusat penyebaran agama Buddha di kawasan Asia Tenggara. Terus yang selanjutnya yaitu faktor sosial, di mana Kerajaan Sriwijaya berhasil meningkatkan kehidupan sosial masyarakatnya, baik itu dalam bidang pendidikan maupun perekonomian. Kemudian dalam faktor ilmu pengetahuan, Sriwijaya berhasil menjadi pusat dari kegiatan pendidikan dan penyebaran yang berhubungan dengan agama Buddha. Kemudian dalam faktor ekonomi, hal ini terlihat dari adanya pengaruh Kerajaan Sriwijaya, yaitu pengaruh dalam mengendalikan perdagangan yang ada di Selat Malaka dan Selat Sunda, di mana kedua selat ini merupakan jalur sentral dari perdagangan antar bangsa. Kemudian yang terakhir yaitu faktor kebudayaan, di mana Kerajaan Sriwijaya berhasil membangun arca-arca, sandi-sandi, serta peninggalan-peninggalan lainnya yang sangat maju dan indah. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Pertanyaannya yaitu analisis bagaimana hubungan antara Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Mataram kuno dan kenapa mereka sering berkonflik. Baiklah, hubungan antara Kerajaan Mataram kuno dan Kerajaan Sriwijaya ini terjadi karena adanya ikatan pernikahan antara Samaratungga dari Wangsa Sailendra yang merupakan penguasa dari Kerajaan Mataram kuno bagian utara dengan Dewi Tara, putri dari Raja Darmasetu, yaitu raja penguasa Sriwijaya. Kemudian melahirkan dua orang anak. Yang pertama bernama Pramodawardhani yang nantinya akan menikah dengan Rakai Pikatan yang merupakan penguasa dari Kerajaan Mataram bagian selatan. Kemudian Balaputra Dewa yang akan menjadi Raja Sriwijaya nantinya. Baik, selanjutnya yaitu konflik yang terjadi antara Kerajaan Mataram kuno dengan Kerajaan Sriwijaya. Hal ini dimulai karena Balaputra Dewa tidak terima tahtanya diberikan kepada Rakai Pikatan. Lalu Balaputra Dewa melakukan pemberontakan kepada kakaknya sendiri, yaitu Pramodawardhani, istri dari Rakai Pikatan sendiri. Dan hal ini berujung kepada kekalahan Balaputra Dewa dan pengusirannya ke wilayah Sumatera, lebih tepatnya ke Kerajaan Sriwijaya. Kemudian Balaputra Dewa berhasil menjadi raja yang berpengaruh di Kerajaan Sriwijaya, dan dia kembali ke Kerajaan Mataram kuno untuk melakukan penyerangan. Yang pertama memang gagal, namun untuk kedua kalinya Kerajaan Sriwijaya yaitu Balaputra Dewa berhasil meruntuhkan Kerajaan Mataram kuno. Sekian, terima kasih atas jawaban. Sampai di situ saja jawaban yang saya berikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.